Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Terlebih, kakak membuat video ini saat sedang terjadinya wabah virus corona. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Tuhan menyembuhkan mereka dan memberikan pahala atas penyakit yang dialami. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita kenalan dulu yuk. Halo, nama kakak adalah Kak Amelia Beatrice Ragi, NPM 190910207. Di sini, kakak tidak sendirian, ada 8 teman kakak yang lain. Silakan teman-teman memperkenalkan diri. Riti Cintia Saragi, NPM 1909-10201. Perkenalkan, nama saya Petra Valencia Sibagariang, NPM 1909-10202. Saya Desi Lestari Simanulang, NPM 1909-10203. Perkenalkan, nama saya Albert Rico Situmorang, NPM 1909-204 dari Perkenalkan, nama saya Jessica Tarigan, NPM 1909-10205. Baik, perkenalkan nama saya Maria Sinaga, NPM 1909-200. Saya Sanita Sitinjak, MPN 1909-10209. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, kali ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai daur air dan terjadinya peristiwa alam. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai daur air dan peristiwa alam. Mari kita bahas bersama-sama ya adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur air. Daur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang mulai dari air yang ada di darat, berubah menjadi awan hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Lebih dari 96% cadangan air di dunia ini berasal dari lautan. Air adalah satu-satunya zat di bumi yang memiliki 3 bentuk, yakni padat, cair, dan gas. Ketiganya bisa bertukar wujud selama terjadinya siklus daur air. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana proses daur air terjadi. Padahal, proses tersebut harus dijaga agar kuantitas dan kualitas air di bumi tetap baik hingga ratusan tahun ke depan. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang proses daur air. Pertama itu penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Contohnya seperti yang di samping, air yang sudah mendidih. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena sinar matahari. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni. Selanjutnya, uap air akan terlepas ke udara atau atmosfer hingga membentuk awan. Contohnya seperti yang di samping, uap air pada pantai yang terkena pada panas matahari. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi. Perbedaannya terletak pada bagian lokasinya saja. Transpirasi merupakan proses penguapan air dalam bentuk uap air. Dalam proses transpirasi, penguapan air terjadi pada tumbuhan.
Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada transpirasi stomata, kedua ada kutikula, dan ketiga ada lentisel. Stomata merupakan alat pernapasan pada daun. Sedangkan lentisel merupakan alat pernapasan pada batang. Dan kutikula merupakan lapisan yang tidak tembus air pada daun. Uap air yang menguap akan terkumpul, sehingga akan membentuk awan. Pengertian sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan yang berasal dari lapisan es di kutub, baik kutub utara ataupun kutub selatan. Es di daerah kutub akan mencair karena terkena panas matahari. Lalu, es yang mencair di daerah kutub tersebut akan menguap menuju udara dan terkumpul di sana. Selanjutnya, uap air di udara atau atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Dan kondensasi adalah merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi terjadi pelepasan panas. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondisi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Dalam tahap daur hidup air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Yang ketiga yaitu presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih akrab disebut sebagai hujan. Presipitasi terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh diakibatkan oleh dua proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Kondisi tersebut mengakibatkan air di dalam awan keluar dan jatuh ke daratan maupun ke lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat berupa hujan, hujan es, dan salju. 4. Limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di laut atau di samudra. Yang kelima, infiltrasi. Air hujan jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal es atau sering kita sebut dengan salju. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, sungai, atau danau. Peristiwa aliran air di dalam tanah tersebut itulah yang dinamakan dengan infiltrasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai daur air. Sekarang kita membahas terjadinya peristiwa alam. Adik-adik, seperti apakah peristiwa terjadinya alam itu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, apa sih pengertian terjadinya peristiwa alam tersebut? Terjadinya peristiwa alam adalah faktor bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Adik-adik semua pasti bingung, kenapa sih bisa terjadi peristiwa alam? Kita bahas ya. Terjadinya peristiwa alam ini disebabkan oleh yang pertama, curah hujan yang tinggi, erosi tanah, lereng tebing yang terjal, bendungan susut, tanah tidak padat, pertanian di lereng gunung, dan paling parah itu adalah tumpukan sampah yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas
proses terjadinya peristiwa alam. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Baik, selanjutnya erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi. Letusan gunung api atau gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan api dapat berupa awan panas, lantaran material atau pijar, hujan, abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar. Selanjutnya tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Angin puting beliung. Apakah itu angin puting beliung? Nah, angin puting beliung adalah angin yang kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral. Kecepatan angin puting beliung antara 40 sampai 50 km per jam sehingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat. Dalam waktu durasi 3 sampai 5 menit. Nah, selanjutnya itu bagian dari bencana alam itu ada abrasi. Nah, apakah itu abrasi? Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tetangga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Nah, kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam dengan terpicunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama dari abrasi. Oke adik-adik semuanya, sekianlah pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga adik-adik paham dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat siang semuanya.